Berapa macam ibadah? 4. Yang pertama ibadah badan, tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukuf, tegak, rukuk, sujud, i'tidal. Yang kedua ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Yang ketiga ibadah lisan, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah Allah. Yang keempat ibadah hati, tawakal, ridha, qanaah, zikir, iman, Islam, takwa. Di antara 4 ibadah ini mana ibadah yang paling mulia? Ibadah yang paling mulia ibadah hati. Mengapa yang paling mulia ibadah hati? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki yang mulia adalah hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang lain rosak, dia ikut rosak. Ala wahyal qalb, hati. Di antara ibadah harta mana yang paling baik? Ibadah harta yang paling baik shadaqatun jariyah, mengalir selepas kita mati. Di antara ibadah lisan mana yang paling baik? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di antara ibadah badan, tegak, rukuk, sujud, tawaf, melempar jumrah, mana yang paling baik? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Allah paling dekat dengan orang yang sujud. Keempat-empat ibadah ini boleh terjadi bersama dalam satu waktu di dalam masjid. Ibadah hati, iman. Ibadah lisan, la ilaha illallah. Ibadah badan, sujud. Ibadah harta, sedekah jariyah. Maka keempat-empat ibadah bersatu di dalam masjid. Itulah mengapa binaan yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah masjid. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Binaan yang pertama di atas muka bumi yang penuh dengan keberkahan adalah yang ada di Bakkah. Nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura. Itulah dia Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa binaan yang pertama ya Rasulullah? Al-Masjidil Haram. Apa yang kedua ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa antara keduanya? Arba'un, 40. Lalu kemudian maka Nabi Muhammad SAW ketika dia pindah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, berangkat hari Isnin sampai di Quba hari Isnin 4 malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. Selama 4 malam yang dia buat adalah masjid. Itulah dia Masjid Quba. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita boleh sembahyang di Masjid Quba. Hari Jumat macam hari ini, hari Jumat dia bertolak dari Masjid Quba menuju Yasrib. Dia ubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan yang pertama dia bina bukan rumahnya, yang dia bina pertama adalah rumah Allah. Dari dinding sampai ke mimbar 22 meter, ke belakang 15. Itulah yang disebut ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, satu dari taman-taman surga. Tiangnya batang kurma, atapnya daun kurma, dindingnya tanah liat yang dijemur kering.
tidak ada mimbar. Datang seorang perempuan ini punya najjar, tukang kayu. Ya Rasulullah, ya, saya punya najjar, tukang kayu, ya, boleh saya buatkan mimbar? Tukang kayu saya ini pandai buatkan mimbar. Boleh ya Rasulullah. Kata Nabi, buatlah. Dibuatlah mimbar 3 lantai, 1, 2, 3. Naik Nabi ke atas. 10 tahun Nabi menyampaikan khutbah di atas mimbar ini. Selepas Nabi Muhammad SAW meninggal, Abu Bakar Siddiq menjadi imam dan khatib. Abu Bakar menyampaikan khutbah di anak tangga yang kedua, 1, 2. Dia tak tegak di tempat tegaknya Rasulullah. Ditanya, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah, wahai Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau tegak di tempat tegaknya Rasulullah? Saya malu, tak sampai iman dan ilmu saya setinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya tegak di tempat tangga kedua, tempat tegaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika itu masjid tidak ada mihrab. Mihrab tempat imam tidak ada. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun fil mihrab. Tidak ada mihrab. Siapa yang membuat mihrab pertama kali? Mihrab dibuat pada masa Khalifah Marwan Ibnul Hakam. Maka ketika itu dipanggil arsitek datang dari Dimashq, Suriah. Maka dia buatkanlah melengkung tempat imam. Mengapa imam dibuatkan? Supaya boleh membuat saf lebih panjang. Sebab kalau imam di sini kosong kanan kiri, maka imam di mihrab sehingga boleh saf lebih banyak. Kenapa dibuatkan mihrab? Sebab masa itu belum ada mic, sehingga kalau imam di mihrab suaranya menggema ke belakang. Itu maka masjid-masjid yang tua zaman dulu mihrab cekung, lalu kemudian tidak sampai ke atas supaya suara itu menggema ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggema pakai mic, bukan mihrab. Masa itu belum lagi ada kubah, sebab masjid Nabi tak ada kubah. Dari mana kubah ini datang? Ketika Islam sampai ke negeri Rom. Di Rom itu mereka punya arsitek atap yang melengkung, batu yang disusun naik ke atas, maka nampaknya kubah ni elok. Kenapa elok guna kubah? Karena kalau ada kubah tak ada tiang di tengah. Maka kalau tak ada tiang di tengah, saf tak putus. Saya pun kalau menyampaikan tazkirah, khutbah, saya suka kalau tak ada tiang di tengah. Sebab kalau banyak tiang, tak sampai ayat-ayat itu ke telinga jamaah, tersangkut di tiang-tiang. Hari ini kita menengok lapang, luas. Masa itu azan, Bilal bin Rabah naik ke atas itu tempat yang tinggi di belakang mimbar. Boleh kita tengok sampai hari ini masih ada di Taman Raudhah. Maka belum lagi ada menara yang tinggi. Bila menara ini datang? Menara datang ketika Islam sampai ke Alexandria di Afrika. Ketika itu pada masa pemerintahan Sayyidina Umar Ibnul Khattab Amirul Mukminin, maka Umar bin Khattab mengirim sahabat Nabi bernama Amr bin As untuk membawa Islam ke Afrika. Sampai di Alexandria, mereka menengok ada binaan tinggi di tepi pantai Laut Mediterania. Di atasnya ada api. Api diletakkan di tepi pantai supaya kalau malam kapal datang, maka nakhoda kapal tahu bahwa kita dah sampai di tepian. Maka dia pelankan kecepatan kapal. Mercusuar tempat api yang menyala. Manarah, nar api, manarah tempat api. Diambil tempat api ini. Apinya diturunkan. Diturunkan api dari atas ke bawah, muazzin naik ke atas. Dengan tingginya muazzin, maka lebih banyak kaum muslimin yang mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, muazzin naik ke atas. Sekarang muazzin di bawah, suaranya naik ke atas. Apa maknanya? Mimbar, mihrab, kubah, menara adalah sesuatu yang datang selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini ada yang orang melarang mic tak boleh masuk ke dalam masjid, kamera tak boleh, mic tak boleh masuk dalam masjid. Sebab apa? Sebab tak ada zaman Nabi. Kalau tak ada zaman Nabi, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kamera tak boleh masuk dalam masjid sebab kamera tak ada dalam zaman Nabi. Maka kubah pun tak ada zaman Nabi, menara pun tak ada zaman Nabi, mihrab pun tak ada zaman Nabi. Yang tidak boleh itu adalah kalau sembahyang Jumat kita tambah 4 rakaat selama dia mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun alat-alat ini, maka ini dibolehkan. Kubah, alat untuk menutup kita dari panas matahari. Mihrab, alat supaya imam boleh maju ke hadapan. Menara, alat supaya naik suara ke atas. Maka Islam tidak pernah mengharamkan alat. Begitu juga dengan alat menghitung zikir. Saya hanya mampu menghitung zikir 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tapi bila kita ada alat yang dipakai untuk mengira, menghitung zikir, maka tasbih kita gunakan dia, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, maka boleh. Bagaimana sahabat Nabi bernama Abu Hurairah membuat gulungan tali 1000 gulung. Selepas itu dia simpul tali. Sebelum tidur malam simpul tali itu dia buat untuk menghitung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam membolehkan manusia untuk berkarya, menciptakan sesuatu yang baik. Kalau telinga senang mendengar suara yang elok-elok, maka dalam melantunkan ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ada lagu Sika, Jaharka, Nahawan, Ras, Bayati, Soba, sebab telinga suka mendengar. Imam kita tadi suaranya Masya Allah, muazzin kita tadi, kalau telinga suka mendengar yang elok-elok, maka mata pun juga suka memandang yang cantik-cantik, menengok kaligrafi yang ada di atas. Masya Allah. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin. Melengok kaligrafi yang ada di atas cantik, Masya Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana ada Zakaria meminta kepada Allah sebab dia lama tak ada anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah saya seorang anak keturunan yang baik-baik. Innaka sami'ud du'a. Engkau maha mendengarkan doa. Betapa makbulnya doa Zakaria. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Belum lagi dia keluar dari mihrab, ketika dia sedang berdoa itu malaikat datang memberikan kabar gembira kepada dia, engkau akan mendapatkan seorang anak bernama Yahya. Zakaria punya anak namanya Yahya. Maka ketika menengok, tangannya sama, tapi satu tangan tulisannya begitu indah. Ada khat riq'i, ada khat sulusi, ada khat naskhi, ada khat diwani, ada khat kufi, ada khat diwani jali. Begitu kayanya Islam. Bolehkah membuat tulisan Arab yang cantik? Dulu kaligrafi tulisan-tulisan Arab yang ada di dinding Masjid Nabawi ingin dicabut. Maka datanglah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ketika kamu menengok tulisan yang cantik, yang indah ni, apa yang ada di fikiran engkau? Masya Allah,
tabarakallah, cantiknya ciptaan Allah, tak ada teringat kepada yang lain. Bunga-bunga selama bukan makhluk yang bernyawa. Innal malaikata, malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, kalau di dalam rumah itu ada patung makhluk yang bernyawa. Kalb, kalau di rumah itu ada, mohon maaf, anjing. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, dah lama saya beli anjing. Begitulah masjid sampai hari ini, di mana umat Islam memijakkan kakinya, maka yang pertama dia bina adalah masjid, dan sampai hari kiamat dia mendapatkan pahalanya. Siapa yang pertama kali membina masjid di tanah ini? Yang pertama kali adalah Sultan Syarif Ali. Dialah yang pertama kali membina masjid. Ustaz tahu dari mana? Saya ziarah tadi, saya tengok ada cerita. Yang pertama membina masjid adalah Sultan Syarif Ali. Begitulah Allah SWT memuliakan. Allah Subhanahu wa taala yang pertama dibina di atas muka bumi masjid. Dan ketika nanti semua rumah kita dijual oleh anak kita, cucu kita, ada satu rumah yang tidak akan mungkin dijual kekal abadi, Baitullah, rumah Allah. Tuhan punya rumah yang besar. Selepas kita meninggal, rumah itu dibagi kepada ahli waris, habis. Tapi yang sempat kita benakan untuk rumah Allah mengalir sampai hari kiamat. Itu maka orang Islam berlomba-lomba ingin membina masjid. Sebab apa? Dia tahu umurnya pendek, umur dunia panjang, maka dia ingin mengalirkan pahala. 1446 maknanya apa? 800 sekian tahun lampau, sekarang sudah 1446, 600 tahun mengalir ke dalam alam barzakh. Kita tak tahu entah bila menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita support membina masjid. Apakah masjid dalam Islam hanya tempat solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Tidak. Yang pertama, masjid memang tempat ibadah, ritual, solat. Yang kedua, masjid tempat menuntut ilmu. Maka selesai solat, ada halaqah hadis, ada halaqah fiqh, ada halaqah tafsir, ada halaqah akidah. Halaqah, syekh duduk, murid berkeliling bulat, melingkar. Lingkaran itu bahasa Arabnya halaqah. Maka syekh duduk membacakan kitab. Dulu ulama-ulama kita datang ke Masjidil Haram, belajar kepada halaqah hadis, belajar kepada halaqah fiqh. Halaqah yang paling ramai di Masjidil Haram adalah halaqah Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi Al-Minkabawi. Lalu kemudian dia merasa dalam hatinya, Masya Allah, ini halaqah ramai betul. Sebab orang suka kepada cara dia menyampaikan. Malamnya dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Ahmad Khatib bertanya, ya Rasulullah, ya, di antara halaqah yang ada di Masjidil Haram ini, manalah halaqah yang paling dimuliakan Allah? Kata Rasulullah, engkau cari halaqah di tiang sana. Biasa Syekh duduk dekat tiang, murid berkeliling. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi datang ke tiang itu, mendekat. Yang ditunjukkan Rasulullah dalam mimpi, dia tengok di tiang itu, syekhnya satu, muridnya satu. Kenapa bukan majelis halaqah saya yang ramai yang dikatakan Rasulullah mulia? Kenapa yang satu ini? Apa yang kamu kaji di dalam ini? Kata syekh, murid saya hanya satu. Bila dia sudah khatam Al-Quran, dia keluar, datang murid yang baru. Itulah rupanya makna hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu,
Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Saya semasa mendengar riwayat ini tersentuh, tersinggung hati saya. Mungkin ini teguran dari Allah. Wahai Abdul Somad, jangan engkau merasa majelis engkau lebih mulia karena lebih ramai. Boleh jadi ada ulama yang hanya mengajar di surau yang kecil, nanti di akhirat dia jauh lebih mulia daripada engkau. Kenapa? Karena pahala engkau sudah habis, tak ada lagi, disebabkan riya. Tadi tajuk khatib kita hari Jumat ini tentang riya. Bila khatib tadi menyampaikan riya, dipuji manusia, dalam hati saya mungkin sayalah yang dimaksud. Sebab tazkirah saya ini sudah habis pahalanya, dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Jangan pandang pada penghargaan manusia, sebab kita tak tahu macam mana malaikat di langit. Boleh jadi orang viral di bumi tapi malaikat tak kenal dengan dia di langit. Inilah yang paling memalukan. Ada manusia yang di bumi ini biasa-biasa saja, muridnya tak ramai, tapi malaikat setiap hari melihat catatan dia dan rindu ingin berjumpa dengan dia. Begitu dia meninggal dunia, rohnya dibawa oleh malaikat naik ke langit. Di pintu langit semua malaikat mengucapkan salam kepada dia. Assalamu alayka ya abdallah, keselamatan untuk engkau, engkau adalah orang yang selalu kami nantikan, kerana selama ini amal-amalmu yang kami tengok, catatan amalmu yang kami pandang, tapi jasadmu baru ini datang dibawa oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di dunia biasa-biasa saja, tapi di langit kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi, tapi di langit malaikat tidak mengenal dia. Inilah yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan kita semua ikhlas hati, diberikan Allah kebaikan dunia akhirat insyaallah, amin. Tapi jangan sebab tazkirah siang ini nanti malam maghrib isya tak ke masjid lagi. Bila ditanya, abang tak ke masjid, lebih baik di rumah tapi ikhlas daripada ke masjid. Mohon maaf, kendaraan berdaftar BBE 9959 menghalang pas pelancong hendak keluar. Tolong dialihkan kendaraan sebentar. Terima kasih. Andai ketika kita sampai di langit, kemudian malaikat menuliskan, mohon Abdul Somad menepi sebab ada orang soleh yang sedang datang disambut malaikat. Selama ini orang itu yang menepi kerana semua security mengawal Abdul Somad akan lalu. Rupanya di akhirat ada orang-orang yang amalnya banyak. Maka siapa di antara kita yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ke masjid, ada majlis-majlis ilmu. Masya Allah, tabarakallah, di Brunei Darussalam masjid tidak hanya setakat sebatas salat, tapi juga majlis-majlis ilmu ramai. Jangan kosong masjid dari 3. Sesikit-sikit majlis ilmu 3. Yang pertama akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga akhlak tasawuf. Akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, sifat 20. Yang kedua fiqh, fiqhnya mazhab Syafi'i. Yang ketiga tasawuf, mengkaji masalah penyakit hati, hasad, dengki, dendam kesumat, busuk hati, takbur, sum'ah, riya. Setelah hati ini bersih, diisi dengan ridha, tawakal, qanaah, zikir, barulah kemudian hati yang bersih ini dipancarkan Allah cahaya. Setelah Imam Abu Hamid Al-Ghazali membersihkan hatinya, dia sampai kepada ma'rifah. Datanglah orang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai Imam Al-Ghazali, ya, apa itu ma'rifah?
Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi, cahaya yang dipancarkan ke hati seorang hamba. Tapi jangan baru 2-3 kali belajar tasawuf sudah mengaku dapat cahaya. Ustaz Abdul Somad, malam tadi agak-agak pukul 2 saya tengok istri saya bercahaya. Cahaya apa tuh Ustaz? Dia sedang buka handphone awak. Kita mengaji ini bukan nak menunjukkan kita yang paling alim, bukan nak mengatakan kita yang paling faqih, tapi menyedarkan, menyibukkan diri kita bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tuba, berbahagialah liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagia orang yang sibuk dengan aibnya, dengan cacatnya, dengan kekurangannya, sehingga dia tak sempat lagi mengkaji, membahas, mencakapkan aib orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk yang sibuk dengan aib kekurangan kita, insyaallah. Lalu kemudian dari halaqah-halaqah ini berubah masjid jami', tambah ta di ujung, ta marbutah, dari jami' menjadi jami'ah. Masjid jami', jami'ah university. Jami' Al-Azhar berubah menjadi Jami'atul Azhar. Dulu Masjid Al-Azhar tempat orang sembahyang, ada halaqah, berubah menjadi University Al-Azhar. Ada yang lebih tua lagi daripada Al-Azhar di Tunisia, namanya Jami' Zaituna. Jami' Masjid Zaituna berubah menjadi Jami'ah Az-Zaituna, University Zaituna. Ada yang lebih tua lagi daripada Zaituna di Maghribi, Masjid Qarawiyin. Masjid Qarawiyin, Jami' Qarawiyin berubah menjadi Jami'atul Qarawiyin, University Qarawiyin. Tiga-tiganya masih ada lagi zaman sekarang. Kenapa orang yang belajar di Jami' berkah? Karena bukan setakat ilmu, tapi ada amal. Bukan setakat menghafaz, tapi ada adab. Bukan hanya membahas haddatsana, akhbarana, adba'ana, nabba'ana, tapi juga ada akhlak kepada guru. Sekarang orang yang bangga dengan hafazannya, yang bangga dengan ayatnya, yang bangga dengan hadisnya, kamu kalah dengan seorang syekh yang luar biasa. Syekh apa? Syekh AI. Tahu segala sesuatu. Maka siapa yang selamat daripada fitnah akhir zaman ini? Yang selamat dari fitnah akhir zaman adalah orang yang belajar, berguru, dan berguru itu di masjid. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka syaitanlah gurunya. Kalau kita ke masjid, kita nampak macam mana gerak imam. Allahu Akbar. Dalam hadis dikatakan Nabi mengangkat tangan yuhazi udhunai, sampai ke telinganya. Allahu Akbar. Tapi ada juga hadis yang menyebutkan yuhazi mangkibai, sampai ke bahunya. Allahu Akbar. Kalau kita tanya pada AI, ya ayyuhal AI, sembayang ini angkat tangan kemana? Dia bagi dua-dua. Satu hadis ke telinga, satu hadis ke bahu. Bila kita tanya, mana yang saya amalkan? Dia jawab, saya pun tak sembayang. Tapi kita bertanya kepada guru, guru mazhab Syafi'i mengatakan dua-dua hadis ini sahih. Hadis yang mengatakan ke bahu sahih, hadis yang mengatakan ke telinga pun sahih. Tapi mazhab Syafi'i pakai hadis yang ke telinga. Kenapa? Karena kalau ke bahu telinga tak dapat, tapi kalau ke telinga bahu dapat. Itulah yang AI tak paham. Ada Al-Masih yang original, ada Al-Masih yang palsu. Palsu ni bahasa Arabnya Dajjal. Ada Abdul Somad yang original nih, tapi nanti jumpa Abdul Somad mukanya macam Abdul Somad, cakapnya bukan Abdul Somad, tapi dia bukan Abdul Somad. Itu namanya Abdul Somad Ad-Dajjal.
AI. 3 orang jamaah datang ke rumah saya. Saya tanya, tuan nak apa? Dia berbisik, nak mencari ubat kuat. Kata saya tak pernah cakap pasal ubat kuat dalam tazkirah. Dia bukakan handphone. Ini ustaz saya tengok ada jual. Mana cuba tengok. Rupanya AI dah ubah cakap saya. Fitnah akhir zaman. Murid-murid saya yang mengaji dengan saya boleh membezakan mana Abdul Somad yang original, mana yang Abdul Somad ad-Dajjal. Maka sebelum salam kita minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemana kita belajar? Berguru. Belajar di masjid. Download Quran digital, masukkan ke handphone, buka, baca sendiri. Alamah. Tapi kalau berguru, alif lam mim. Alif lam mim dengan alif lam mim yang di awal dengan alif lam mim yang ada di juzuk 30 sama tulisannya. Kenapa yang di pangkal Al-Baqarah dibaca alif lam mim? Kenapa yang di juzuk 30 dibaca alam nasrah? Kerana guru kita membaca begitu kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya. Saya mengaji kepada guru saya, Ustaz Armawi Abdurrahman. Ustaz Armawi Abdurrahman mengaji kepada gurunya Syekh Azra'i Abdul Ra'ub. Syekh Azra'i Abdul Ra'ub mengaji kepada gurunya di Makkah, Syekh Hijazi. Syekh Hijazi mengaji kepada gurunya sampailah kepada sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita dapatkan di masjid. Ustaz baca Sahih Bukhari dengan siapa? Saya baca Sahih Bukhari kepada Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Ustaz baca Sunan Tirmizi kepada siapa? Saya bacakan Sunan Tirmizi kepada Syekh Usamah Al-Mansi. Syekh Usamah Al-Mansi membaca Sunan Tirmizi ke siapa? Dia bacakan kepada Sayyid Muhammad Alawi. Sayyid Muhammad Alawi membaca kepada siapa? Dia bacakan kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani, sampailah kepada Imam Abu Isa Ibni Saurah At-Tirmidzi. Sekarang bila kita tanya, di mana kamu dapat hadis ini? Haddatsani YouTube. Bolehkah kita belajar di YouTube? Boleh. Boleh belajar di YouTube. Tapi yakinkan orang yang kita belajar itu memang dia ada di alam dunia ini. Memang dia betul-betul ada. Adakah orang yang di YouTube ada tapi dia tak ada di dunia? Ada. Di YouTube tu dia ada, tiap hari saya jumpa dia. Tapi saya ke KL beberapa kali tak pernah dia ada. Upin Ipin. Dia tak ada di alam nyata. Tak ada. Maka yang pertama kalau kita belajar ke YouTube, memang dia manusia ada. Yang kedua, dia ahlus sunnah wal jamaah. Sebab di sana ada Syiah, ada Wahabi, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada liberal, ada etis, ada agnostik, macam-macam. Maka kita mesti belajar apa itu ahlus sunnah wal jamaah. Dalam bidang akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dalam bidang fiqh bermazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam bidang tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, Brunei Darussalam, siapapun yang akan datang menyampaikan tazkirah maka dia mesti mendapatkan tauliyah. Kalau tidak ada tauliyah, akidahnya tidak Asy'ari, fiqhnya tidak Syafi'i, tasawufnya tidak Sunni, maka dia tidak boleh menyampaikan apapun. Sebab apa?
Sebab menjaga rakyat adalah kewajiban daripada ra'id din wad daulah. Apa kata Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah? Ulil amri menjaga din agama, wad daulah menjaga negara. Belajar ke masjid. Yang selama ini belum belajar ke masjid, alhamdulillah belajar ke masjid. Yang kedua, di masjid tidak hanya belajar, tapi juga di masjid orang mendapatkan rahmat Allah. Maka sebelum masuk ke masjid, doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan saya pintu rahmat Engkau. Kenapa? Sebab dalam masjid malaikat mendoakan dua, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati dia, ampunkan dosanya. Dari mula saya Abdul Somad tadi masuk ke masjid hinggalah keluar nanti, malaikat sentiasa mendoakan dua, Allahumma ghfir lahu, ampunkan dosa Abdul Somad, warhamhu, rahmati Abdul Somad. Selama wuduknya tak batal dan dia tidak keluar masjid. Tapi kalau ada hajat, ada sesuatu, maka dia boleh. Sebab ini bukan wajib, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, orang yang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, yang dibaca ayat-ayat Allah. Kita dari awal tadi yang kita baca ayat Allah, hadis Rasulullah, fatwa ulama, mazhab. Kalau kita lakukan tiga, duduk di rumah Allah, berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya, Allah balas 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu manakala aku ingin menciptakan manusia, kamu semua komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nanti kalau engkau ciptakan manusia ini, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka menumpahkan darah, mereka bermusuhan. Tapi hari ini mereka duduk, mereka bersujud, mereka bersimpuh, mereka berzikir, mereka mengingat aku, mereka berselawat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Nazalat alaihimus sakinah, turun tenang ke dalam hati. Jadi kalau ada jamaah yang mendengarkan tazkirah tertidur, itu maknanya hatinya tenang. Saya belum pernah seumur-umur saya menyampaikan tazkirah marah kepada jamaah yang tidur. Sebab apa? Sebab kalau dia tidur itu maknanya hatinya tenang. Berapa banyak orang yang kaya raya, duit banyak, pukul 2 malam tak boleh tidur, terbuka mata. Kenapa? Kena penyakit insomnia, tak boleh tidur malam. Makan obat, tidur. Habis obat, jaga balik. Makan obat, tidur lagi. Kalau hidup hanya untuk tidur, elok mati. Kita alhamdulillah dibagikan Allah. Mudah-mudahan hati kita ini selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid tempat ritual ibadah, masjid tempat menuntut ilmu, masjid tempat mendapatkan doa malaikat. Yang keempat, masjid dulu tempat orang berubat. Masjid tempat berubat, ya. Boleh baca kitab Min Rawa'i' Hadaratina, ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai. Dia PhD daripada Al-Azhar, dia berkebangsaan Suriah, Suri. Syekh Mustafa As-Sibai rahimahullah sudah meninggal dunia. Dia bercerita bahwa zaman dulu masjid, di persekitaran masjid itu banyak tabib-tabib, doktor-doktor yang memberikan pelayanan khidmah kepada jamaah. Siapa yang sakit dia ubatkan. Maka kalau ada hospital di dekat masjid, tempat orang melahirkan anak di dekat masjid, tempat orang medical check up di dekat masjid, yang selama hati ini tak tenang, tak pernah mendengarkan ayat Allah, tak pernah mendengarkan azan, suara azan masuk ke dalam hospital. Hayya 'alas salah,
meleleh air mata dalam hospital. Istri mendampingi di samping. Kata istri, kenapa abang menangis? Aku sedih, ingin sembahyang Jumat. Sekarang saya tak boleh sembahyang. Dulu waktu sihat tak pernah ke masjid. Selepas sakit baru dibukakan Allah pintu hidayah. Jangan sampai dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kalau kita datang menengok orang sakit di masjid, di hospital, masuk suara azan masjid ke telinganya, dia bertaubat, doakan supaya dia husnul khatimah, bagi dia semangat. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyembuhkan, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyehatkan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Menengok orang sakit kita tidak boleh terlampau jujur. Macam mana nampak ustaz saya ni? Kalau saya tengok ni nampaknya tak sampai hari Jumat selesai. Kita bagi semangat. Saya ini sakit ustaz, kata doktor umur saya tak sampai lama. Berapa hari kata doktor? Kata doktor sebulan lagi ustaz. InsyaAllah doktor itu setengah bulan. Umur bukan di tangan manusia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saya tak pernah, tak boleh pergi ke tandas. Ajarkan tayamum, bawakan debu, ajarkan dia tayamum. Tapi saya tak boleh sembahyang sebab saya guna pampers. Maka selepas masuk waktu azan, bersihkan, pakai guna pampers, salat zuhur 4 rakaat, jamak takdim asar 4 rakaat, tidak qasar. Tak boleh dua-dua, sebab yang dua-dua ni mesti musafir 88-90 km. Sedangkan untuk sakit boleh jamak tapi tidak qasar. Tapi sakit yang amat sangat susah, jangan sebab tazkirah ni demam-demam sikit jamak. Kenapalah suami saya ni ustaz demam sikit jamak, panas sikit jamak? Sebab apa? Sebab tazkirah ustaz. Sama saya disalahkan orang. Lalu kemudian nanti maghrib, tengok maghrib, oh maghrib dia masih lagi okey, masih lagi tunggu isyak, okey di isyak jamak takhir, tarik maghribnya ke isyak. Nanti dia bila nak tidur baru bersihkan, ganti pampers baru, baru dia sembahyang jamak takhir. Tak boleh duduk telentang menghadap ke arah kiblat, miringkan badan, kepala di sini, kaki di sini menghadap ke kiblat. Tak boleh menghadap ke kiblat, telentang dengan isyarat mata, Allahu Akbar, sami Allah, Allah. Dengan mata pun tak boleh kita sembayangkan. Tidak gugur kewajiban sembayang walaupun di hospital. Ini sekarang kalau ada orang sakit di hospital, bawa limau, bawa apple, bawa kue. Waktu sihat tak ada bawa. Kita bawa orang waktu sihat. Kalau sakit kita bawakan debu untuk tayamum. Kita ingatkan, tanya sudah sembahyang, bawakan dia tasbih untuk berzikir supaya hatinya tenang. Sebab yang jahat ini adalah fikiran. Yang paling jahat di badan kita bukan kolesterol, yang jahat ni bukan gula, yang jahat ni bukan jantung, yang jahat bukan kambing, yang jahat yang makan kambing. Yang jahat adalah fikiran kita. Kata fikiran kita bilang kau makan nanti kau akan sakit, kau akan begini, bini kau akan tinggal diambil boyfriend dia yang dulu. Maka nanti naik semuanya, darah naik, gula naik, diabetes naik. Maka yang boleh menghentikan fikiran adalah zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pikiran kita berhenti. Ustaz, berzikir itu buka mata atau tutup mata? Buka mata boleh, tutup. Saya tutup mata, la ilaha illallah. Kalau dalam tutup mata tu nampak sesuatu, buka mata. Kadang mau kalau kita berzikir malam datang sesuatu macam, buka balik untuk menghalau dia pergi, tutup mata balik. Kadang kita buka tengok kawan, lah kita pula terkejut.
Semakin besar kota, semakin banyak masalah, dunia semakin susah. Jalan jam, beban kerja banyak, orang stres, depresi, anxiety, bunuh diri, penyakit mental. Maka kesehatan mental kita adalah kita berusaha, kita berikhtiar, selepas itu kita balikkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi la haula wala quwata illa billah itu selepas ikhtiar. Ikhtiar dulu. Ambil kuda, tambatkan ke batang kurma, masuk ke masjid, tawakal kepada Allah. Sekarang banyak juga umat Islam ini tak ada buat apa-apa. Bila ditanya, awak tak pergi kerja? La haula wala quwwata. Ini bukan tawakal, ini apatis. Ini bukan ajaran Islam, ini aliran sesat, ini Jabriyah namanya. Umat Islam itu berikhtiar. Masjid tempat salat ritual, masjid sebagai tempat menuntut ilmu, masjid sebagai tempat menenangkan hati karena didoakan malaikat, masjid sebagai tempat berubat zahir dan batin. Dulu jamaah yang sakit manakala perang Uhud diubati di masjid. 5. Masjid menyelesaikan perkara silang sengketa di antara umat. Ada orang berkelahi, didudukkan di masjid. Di luar masjid dia caci maki, hamun, marah. Tapi dalam masjid hatinya sejuk, hatinya tenang. Oh, waktu kita dah habis. Tadi saya mula pukul 1.30, sekarang pukul 2.30. Sebenarnya di mana-mana saya tazkirah 60 menit. Ini botol ni kecil, tak sampai 600 ml. Nah, last sekali yang keenam, masjid sebagai tempat orang untuk menikah. Mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah. Saya tengok yang cakap amin yang dah menikah pula. Kata Nabi, kamu kalau menikah jangan diam-diam. A'linu hadzal nikah, iklankan nikah ini, istiharkan nikah ini, jangan diam-diam. A'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf, pukulkan duf gendang. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Itulah asal muasal kenapa akad di masjid. Kamu pernah ke masjid? Alhamdulillah Ustaz, saya ke masjid 3 kali. Pertama mengaji kecil dulu, kedua akad nikah, ketiga mati. Yang dapat naungan nanti di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada pokok kayu, tak ada building, tak ada, semua tak ada. Siapa yang dapat naungan di padang mahsyar? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badan boleh di office, badan boleh di mall, badan boleh di jalan, tapi hati di masjid. Apa makna hati di masjid? Kalau sudah terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus masuk masjid. Itu makna hati di masjid. Ini sekarang banyak juga pemuda belia kalau ditanya, awak tak ke masjid? Yang penting hati ke masjid. Bukan itu maksud hati di masjid. Maknanya badannya ikut ke masjid selepas hatinya duluan datang ke masjid. Orang kalau hatinya di masjid, dimanapun badannya dia akan datang. Tapi kalau hatinya di luar, walaupun badannya di dalam, dia nak cepat keluar. Itulah yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Pulang ke KL. Insyaallah. 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 Airport. Saya pun petang nanti ke airport, ke Sabah insyaallah. Tapi kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Jadi orang beriman tak pernah jauh. Saya Ustaz Somad tengok selalu datang ke Brunei 6 bulan. Tapi sebenarnya tiap malam kita jumpa Ustaz. Di mana? Di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya hari ini senang menengok pemuda-pemuda belia-belia
Oh, Ustaz senang sebab kami yang muda-muda ni. Kami yang tua macam mana? Saya tak menengok ada orang tua di sini. Ini bukan orang tua, ini adalah anak muda yang masuk ke badan orang tua. Kalau dia ke masjid, maka dia muda. Tapi kalau dia di rumah, dia adalah tua. Nanti kalau ada orang bertanya, apakah itu muda, apakah itu tua? Yang muda kalau umurnya 17, bukan. Siapa yang ke masjid, dia muda. Siapa yang di rumah, dia tua. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lalui. Orang tua. Kalau dia pemuda, dia ke masjid. Itulah yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita istiqamah solat di masjid, dan kita termasuk orang yang mengimarahkan masjid yang hari ini bersempena 30 tahun Masjid Jami' yang digunakan untuk solat, menuntut ilmu, mendapatkan doa, mendapatkan berkah. Mudah-mudahan kita sebelum mati diberi Allah rezeki sempat membina masjid, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.